Salam seduluran untuk kita semuanya. Di sini saya ingin meluruskan dan memberikan informasi kepada semuanya. Sebab saya perhatikan banyak orang yang ingin tahu cara meditasi yang memang sesuai dengan aturan syariat Islam tanpa menyalahi aturan syariat Islam itu sendiri. Sebab orang yang menjaga aturan syariat Islam tentu hidupnya akan didatangi dengan kebaikan dan keberkahan. Sebab kita hidup itu mencari ridhonya Allah. Ya, ketika Allah sudah ridho, tentu alam pun akan merespon dan memberikan kebaikan, baik energi yang positif ke dalam kehidupan ataupun badan kita masing-masing. Sebetulnya meditasi itu di setiap agama itu ada itu, ya. Dan makna dari meditasi itu sebetulnya nama dari meditasi itu ya dari agama Hindu Buddha gitu. Dan itu kewajiban bagi mereka melakukan meditasi. Tapi bagi agama Islam sendiri, meditasi itu sebetulnya yang melakukan tapakur akan diri kita, akan kehidupan kita, tapakur ilallah, ya, dan memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kita, baik yang sudah-sudah ataupun sesuatu yang akan datang, guna untuk memperbaiki di masa sekarang, di hari ini contohnya. Dengan caranya seperti apakah? Di sini saya akan kupas meditasi yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Sebab harus hati-hati. Kang, apakah boleh dengan olah pernapasan? Tentu lebih bagus dikolaborasikan. Sebab dari pernapasan yang kita olah itu gunanya untuk lebih memfokuskan, menajamkan pikiran kita ataupun perasaan kita yang tertanam di dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Itu dikolaborasikan, dipadukan. Ya, tapi jangan sampai salah arah, nantinya tersesat. Ya, bukannya mendatangkan energi positif, malah hal negatif datang ke diri kita sendiri dari energi-energi yang negatif. Ya, jadi harus dijaga dengan aturan-aturan yang baik pula, dengan aturan syariat Islam. Di sini saya akan kupas, semoga bisa kalian petik dan mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah, sesuai yang sudah saya katakan tadi di awal, saya ingin mengupas ya dengan sangat pendek agar kalian lebih mudah memahaminya, gak usah bertele-tele. Yang pada pangkal utamanya meditasi itu guna untuk tapakur, memikirkan entah kepenatan hidup, kekhawatiran hidup, kita curahkan. Dengan cara apa? Lebih afdol, lebih bagusnya kalian lakukan sholat malam, ya, di sepertiga malam antara jam 1 sampai mendekati subuh. Beres sholat malam, kalian duduk sila, ya 5 menit atau 15 menit, syukur bisa 30 menit. Kita bertapakur, ya. Ada yang tanya, Kang, apakah olah pernapasan itu bagus ketika kita meditasi? Oh, nggak apa-apa, bagus. Yang penting ketika kita mengolah napas sambil berzikir. Contoh kita mengambil napas meditasi, kita sila duduk sempurna, ya. Tidak harus dikhususkan silanya seperti apa. Kita sila senyaman kita saja, ya. Ada yang pakai tata cara tangannya seperti ini, ya. Ada yang pakai tata cara gerakan. Itu namanya senam pernapasan untuk mengolah napas. Sebab napas itu ada banyak,
ya, cara-cara untuk membangkitkan ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam itu sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, ya, harus diolah oleh diri kita masing-masing. Contoh tata cara segitiga, ya, pernapasan segitiga yang kita ambil seperti ini, kita dorong, kita ambil lagi, tahan lagi napas, kita dorong ke kiri, kita ambil napas lagi, kita tahan, dorong ke atas, kita ambil lagi, kita tahan lagi, dorong ke bawah. Nah, itu titik segitiga. Ada lagi titik 7, yaitu maknanya sebetulnya dalam dan banyak. Ada yang di bawah pusar sampai ke pas pusar, di atas pusar, pas di dada, ya, sampai di sini, di leher, dan di pangkalnya ada di sini. Intinya ada 7 titik, ya. Itu namanya senam pernapasan, olah pernapasan, guna untuk menajamkan pikiran, baik perasaan kita, ya. Bagusnya dengan berzikir. Tapi pangkal meditasi itu sendiri, yaitu artinya kalau dalam agama kita, agama Islam khususnya, yaitu bertafakur, yang sudah saya bahas tadi di awal, dengan cara taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kang, saya susah kalau bangun malam, sebab saya katanya kerjanya ya capek gitulah, atau juga ada yang belum terbiasa, atau juga ada yang sedang membiasakan, mengusahakan. Awali dengan sebelum tidur, ya. Setelah Isya nggak masalah, setelah sholat fardu, ya, melaksanakan sholat Isya. Atau sekiranya setelah sholat Isya ada kegiatan, kita langsung sambung aja nanti sebelum tidur, lakukan sholat sunat 2 rakaat, ya, sholat sunat karena Allah Ta'ala. Setelah beres sholat kita diam saja dulu, ya. Atau sekiranya mau mengolah napas, ya lakukan dengan syarat setiap tahan napas, ya. Contoh ambil napas seperti ini dari hidung, kita simpan di perut, sambil berzikir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu gunanya untuk mendatangkan energi yang positif pula, ya. Kita pikirannya ke Allah, baik pikiran maupun perasaan kita sandarkannya ke Allah, Zat ilahi Robbi, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, ya. Jangan kepada yang lainnya, sebab yang namanya tafakur itu kan kita memikirkan kita, ya, mengenal diri kita. Kegiatan kita sehari-hari kita bayangkan hal-hal yang sudah berlalu, ya. Kita introspeksi diri, memikirkan hal-hal yang sekiranya salah di dalam diri kita. Nah, itu untuk meriset, ya. Paham sampai sini? Jadi memikirkan diri kita tentu wajib menyandarkan kepada sang zat yang lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan kepada Allah, niatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya setiap tahan napas kalian berzikir, mengucap kalimat-kalimat thayyibah, ya. Setelah beres kita pengolahan napas, itu nanti sama halnya kita menguatkan wadah batin. Ketika wadah batin kita kuat, otomatis pikiran dan rasa yang tertanam di dalam kolbu kita, di dalam hati kita itu akan terkait, menyatu, kefokusan akan timbul. Nah, ketika kefokusan itu timbul, kalian tafakur. Nah, sama halnya sedang berbincang kepada Allah. Cukup duduk sila, ya. Nah, sebab kita sudah mengolah napas, otomatis kita akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa dan akan merasakan bahwa ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang kita carikan keberkahannya. Jadi ketika itu terjadi, maka banyak hal-hal baik yang akan datang ke kehidupan kita. Ya, meditasi boleh asal menyandarkannya kepada Allah. Meditasi itu dalam agama Islam, saya garis bawahi di sini daripada nanti bertele-tele panjang lebar. Intinya bertafakur, memikirkan kita, ya, untuk refleksi diri lah. Paham? Nah, tentu dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita istilahnya salah kaprah, menyamakan dengan hal-hal yang lainnya. Kang, ini kan budaya, harus begini, harus begitu. Itu dari agama Hindu, Buddha. Ya, harus hati-hati, jangan salah pilih guru juga. Yang harus kalian cari
guru yang memang paham dengan agama pula. Jadi ketika mau mempelajari ilmu kebatinan, ilmu spiritual, ya, ilmu hikmah dan yang lain sebagainya, itu wajib didasari dengan aturan syariat Islam. Sebab kita hidup yang dicari itu ridhonya Allah. Dari ridho Allah kita akan didatangkan dan datang kepada kehidupan itu hal-hal yang baik. Sebab alam pun merespon dengan energi yang positif. Yang datang pun hal-hal yang positif pula. Ketika Allah ridho, tentu keberkahan di dalam kehidupan pun akan semakin timbul dan kalian rasakan masing-masing. Tenangnya pikiran, tenangnya jiwa, ya, tentu akan mendatangkan hal-hal baik. Ketika tenangnya pikiran dan tenangnya jiwa berkaitan, itu akan menimbulkan energi positif di dalam tubuh kita. Ketika timbulnya energi positif keluar, maka hal-hal positif di alam jagat raya ini pun yang datang kepada kita itu hal-hal yang positif juga. Jadi jangan sampai kalian melupakan dan menampikan hal-hal semacam ini. Sebab kita umat Islam wajib menyandarkan dan mengaitkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan sampai kita tersesat dan salah arah. Yang ada kita merusak aturan syariat Islam dan itu diharamkan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Segala kebaikan yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap ada kehilapan itu datangnya dari kita semua. Untuk saya pribadi mungkin sekiranya ada kehilapan, yaitu datangnya dari saya gitu. Sebagai manusia biasa pasti ada khilaf. Ya, semoga semuanya hal baik. Sebab saya pun menyampaikan dengan niat baik ya untuk kalian semua. Silakan ambil baiknya saja, ambil hikmahnya dan mendapatkan kebaikan pula untuk kalian semua. Silakan disebarluaskan, di-share. Insya Allah menjadi amal jariah pula untuk kalian yang membagikan video ini. Ya, sebelum saya tutup, kendalikan pikiranmu, gunakan nuranimu dan bersandarlah hanya kepadanya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.